This first session, I want to talk about financial stewardship as worship. Di dalam sesi yang pertama ini saya ingin membahas mengenai penata layanan keuangan sebagai ibadah. So I'll begin with a story. Jadi dimulai dengan sebuah kisah, Greek mythology sebuah mitologi Yunani tells us that Hercules constructed two pillars yang menceritakan bahwa Hercules itu mendirikan dua bentuk tiang atau pilar across the Strait of Gibraltar. di jalanan Gibraltar It's between Spain and Africa, about 9 miles wide. antara Spanyol dan Afrika, kurang lebih 9 mil jaraknya. And across these pillars, he put a warning. Dan di antara dua pilar ini dia menaruh satu peringatan. It said ne plus ultra, Dikatakan ne plus ne. Dalam bahasa Yunani ne ditambah ultra, which means no more beyond. yang artinya tidak ada lagi melampaui hal ini. So it was a warning to sailors that they shouldn't travel beyond this point. Jadi ini sebuah peringatan kepada pedagang-pedagang yang hendak melewati jalan itu. Setelah ini udah nggak ada jalan lagi. It became a point of pride for the country of Spain. Dan akhirnya kedua pilar itu menjadi satu kebanggaan bagi negara mereka. They thought of themselves as the end of the world. Dan mereka beranggapan bahwa mereka inilah yang merupakan ujung dunia. So prevalent was this belief, Sehingga dikuasai dengan kepercayaan atau keyakinan itu, they put ne plus ultra on their flags and on their money. mereka menaruh kata ne ditambah ultra baik di bendera mereka, di uang mereka. It was the national motto. Akhirnya menjadi moto nasional mereka, simbol nasional mereka. Until one man decided to challenge this belief. Dan suatu kali satu orang memutuskan untuk menantang keyakinan ini. In 1492, Di tahun 1492, a man named Christopher Columbus ada seseorang yang bernama Christopher Columbus set sail into an unknown world, yang mulai berlayar menuju ke suatu bagian dunia yang tidak dikenal, to an unknown destination. kepada sebuah destinasi yang belum diketahui saat itu. Upon discovering new lands, he returned home to Spain. Dan kemudian setelah dia menemukan negeri yang baru itu, dia kembali pulang. And there, they decided to change their motto. Dan kemudian di situ mereka memutuskan untuk mengubah moto mereka. They dropped the ne, Mereka menghilangkan kata ne, and their motto became plus ultra, dan moto mereka menjadi plus ultra, meaning more beyond. yang artinya lebih lagi melampaui hal ini. This was the age of a dawn of new discovery, Ini adalah sebuah masa di mana terjadinya penemuan-penemuan yang demikian banyaknya. and the world was opened up to new possibility. Dan dunia saat ini sedang terbuka kepada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. When I think about this story, I ask the question of whether we live our lives as if there is no more beyond this life. Ketika saya memikirkan kisah ini, saya mulai merenung, apakah kita menjalani kehidupan ini seolah-olah sudah nggak ada yang lebih lagi di dalam hidup ini, kayak mentok sampai di situ aja. I believe that if we look at how we spend our lives, Saya percaya ketika kita memeriksa bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, and we determine the things that we value the most, dan kita menentukan hal-hal yang paling kita nilai, yang paling kita hargai, we can see what we believe in. dari situ kita bisa melihat dan mengukur apa yang sebenarnya kita yakini. Do our lives say that we believe there's more beyond this life? Apakah kehidupan kita menggambarkan sebuah keyakinan yang diyakini ada yang lebih dari sekedar hidup di bumi ini saja? Or do we live for this life only? Ataukah kita cuma sekedar menjalani kehidupan demi hidup kita di muka bumi ini saja? This has been a struggle in my own life. Hal ini telah menjadi satu pergumulan pribadi dalam hidup saya. I find it hard at times to live for the more beyond. Dan saya menemukan sulit sekali untuk menjalani kehidupan dengan meyakini ada yang lebih lagi setelah kehidupan ini. I say I believe in eternity. I say I believe in more beyond. Saya bisa memperkatakan saya percaya pada masa keabadian, saya meyakini pada masa kekekalan setelah kehidupan ini. And too often my life points to the same treasures as everyone else. Tetapi pada akhirnya ternyata kehidupan saya itu sama saja seperti kehidupan orang lain yang tidak punya keyakinan seperti saya. So the question for us this morning Sehingga pertanyaan bagi kita semua bagi hari ini, is, do our lives point to a more beyond? apakah kehidupan kita mengarahkan diri kepada apa yang lebih lagi setelah hidup ini?
Do we live as if there is an eternal home prepared for us? Apakah kita menjalani kehidupan kita dengan sebuah keyakinan bahwa ada rumah yang kekal yang sedang dipersiapkan buat kita? So what I'd like to do is to look at how we live towards a more beyond, how we live towards eternity. Sehingga apa yang akan kita lakukan dan lihat bersama pagi hari ini adalah dengan menjalani sebuah kehidupan yang meyakini adanya kekekalan ke dalam sebuah masa yang lebih dari sekedar hidup ini. And particularly how that looks with our money. Dan secara khusus bagaimana hal itu berkenaan dengan keuangan kita. I believe when we view life through the lens of eternity, Percayalah pada waktu kita memandang kehidupan ini melalui lensa keabadian, then all of our money decisions, all of our life decisions are transformed. maka segala keputusan mengenai hidup ini, segala keputusan kita mengenai keuangan akan mengalami transformasi. So I'd like to ask, have you ever thought of financial stewardship as worship? Karena itu saya ingin mengajukan pertanyaan ini lebih dulu. Pernahkah saudara merenungkan mengenai penata layanan keuangan sebagai ibadah? There are a few ways that worship is talked about in the Bible. Ada beberapa cara penyembahan atau ibadah itu dibicarakan di dalam Alkitab kita. The first we think of easily is bowing down, falling on our faces. Hal pertama yang kita pikirkan adalah pastinya kita bersujud, ya, kita tertelungkup sebagai penyembahan kepada Tuhan. That's the most normal way. Itu cara yang paling normal. But the other way we use worship in the Bible Tetapi cara lain kita memakai penyembahan di dalam Alkitab ini is to present something as an act of worship. adalah untuk mempersembahkan sesuatu sebagai penyembahan secara aktif. This was what you think of when you think of sacrifice in the Old Testament. Dan inilah yang yang digambarkan sebagai mempersembahkan sebuah korban di dalam Perjanjian Lama. You bring a sacrifice, an animal to God in the Old Testament, it was worship. Ketika kita membawa binatang di dalam Perjanjian Lama dan dipersembahkan di atas mezbah atau altar kepada Tuhan, itulah bentuk penyembahan kepada Allah. So we take these two ideas of worship together. Jadi kita mengambil dua pemikiran untuk penyembahan bersama-sama. I think a good definition of worship Saya pikir definisi yang baik untuk sebuah penyembahan atau ibadah is the human response to the self-revelation of God. adalah respon manusia terhadap pewahyuan atau pernyataan kepada Allah. When we see God rightly for who He is, Ketika kita mampu melihat pribadi Allah, the only logical response is worship. satu-satunya respon yang sangat logis atau yang sangat wajar dan alami adalah penyembahan. Either fall on our faces or bring an offering. Entah kita tersungkur, bersujud, atau kita secara aktif membawa korban persembahan itu. The most reasonable thing we can do is worship when we see God through. Hal yang paling pantas atau yang paling layak yang bisa kita lakukan adalah untuk membawa penyembahan kepada Tuhan. Now, Paul, in his letter to the Romans, Nah, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma works this concept out in beautiful detail. menyampaikan konsep ini dengan sebuah detail yang sangat indah, saudara. The first 11 chapters tell a story 11 ayat yang pertama itu menyampaikan sebuah kisah kepada kita how sinful we are as people betapa berdosanya kita ini sebagai umat with no hope of making ourselves right with God. tanpa adanya pengharapan lagi untuk membuat diri kita jadi benar di hadapan Allah. But God in His mercy, Tetapi Allah di dalam belas kasihannya, di dalam kemurahannya, He makes a way for us. Dialah yang membukakan jalan bagi kita. Mercy is foregoing the punishment that we deserve for our sin. Kemurahan itu adalah melepaskan segala bentuk penghukuman yang seharusnya berlaku karena dosa-dosa kita. And giving us what we don't deserve, Dan forgiveness. sebagai gantinya memberikan kepada kita sesuatu yang kita nggak layak terima sebagai bentuk pengampunan atas dosa-dosa kita. So Paul painstakingly works out this concept through 11 chapters. Karena itu Paulus di sini dengan penuh perhatian menjabarkan konsep ini di dalam 11 pasal itu. And then in chapter 12, he moves to our response. Setelah 11 pasal, barulah di pasal 12 dia menuliskan bagaimana seharusnya respon kita terhadap hal itu. He moves from the self-revelation of God to the human response. Dia mulai bergerak dari pewahyuan atau penyataan akan Allah, dia bergerak kepada bagaimana respon kita sebagai manusia terhadap pewahyuan tersebut tadi.
So Romans 12:1 says this. Roma 12 ayat 1 berkata sebagai berikut. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Karena itu, saudara-saudara dan pemurah Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. In the Old Testament, there's two kinds of sacrifices. Di dalam perjanjian lama ada dua bentuk korban. There's guilt Korban kesalahan and thanksgiving, dan korban ucapan syukur or praise. atau pujian. Jesus paid the penalty for all guilt offering. Yesus sudah membayar penaltinya. Dia sudah membayar semuanya untuk korban kesalahan itu. So Paul is pointing us towards sacrifices of thanksgiving and praise. Sehingga di sini Paulus sedang menunjuk kita mengenai korban ucapan syukur atau korban pujian. Paul is inviting us to present our bodies as sacrifices of thanksgiving and praise. Paulus sedang mengajak kita semua untuk bisa mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan ucapan syukur, persembahan pujian. As a sacrifice of worship. Sebagai ibadah kita, sebagai korban penyembahan kita. Notice, Paul isn't saying, Paulus di sini tidak mengajak kita untuk buatlah sebuah korban kepada Tuhan. he's telling us to become a sacrifice. Tetapi Paulus mengajak kita untuk kita yang menjadi persembahan itu, menjadi korban itu. There's a very big difference between making a sacrifice and becoming a sacrifice. Ada dua perbedaan yang sangat besar, membawa korban bakaran dengan kita sendiri yang jadi korban bakaran itu. A sheep or a goat and die once. Dan kambing atau domba, mereka bisa dijadikan korban persembahan mati satu kali. But becoming a sacrifice is a change of who we are. Tetapi menjadi korban persembahan itu sendiri berbicara tentang perubahan diri kita sendiri. It's a change of identity. Yang artinya adalah perubahan identitas. Poin ketiga, ibadah seperti yang dijelaskan dalam Roma 12 ayat 1 adalah perubahan identitas. So, when I present myself as a living sacrifice, Sehingga ketika saya mempersembahkan diri saya sebagai korban yang hidup, I am coming to God as something entirely different. saya sedang datang kepada Allah sebagai sesuatu yang sepenuhnya berbeda sama sekali. And Paul says this is our spiritual worship. Dan Paulus di sini berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati atau penyembahan rohanimu. And this word spiritual means rational and reasonable. Dan seperti ya, kalau bahasa Indonesia itu pakai kata itulah ibadahmu yang sejati, ya. Kalau dalam beberapa versi terjemahan pakai kata reasonable service, itu adalah ibadah yang memang secara wajar, yang seharusnya, sepantasnya kita berikan kepada Allah. So when we respond to the unimaginable mercy of God, Sehingga ketika kita meresponi kepada kemurahan Allah yang tidak ada bayangannya itu, the reasonable response is worship. tanggapan, respon yang paling masuk akal atau selayaknya, sewajarnya adalah ibadah atau penyembahan. To become an offering of thanksgiving and praise. Untuk diri kita sendiri menjadi korban persembahan, menjadi korban bakaran, korban puji-pujian itu. So worship isn't something we do. Sehingga akhirnya penyembahan atau ibadah bukan melulu tentang apa yang kita lakukan, It's an expression of who we are tetapi merupakan ekspresi tentang siapa diri kita as a response to who God is. sebagai bentuk respon kepada pribadi Allah atau kepada siapa Allah itu sesungguhnya. But it always begins by holding God and His mercy. Tetapi semuanya itu dimulai dari kita memandang Allah dan kepada melihat belas kasihannya. So as Paul instructs us in this way, he gives us some instructions and warnings. Kemudian ketika Paulus memberikan instruksi sedemikian kepada kita semua, dia memberikan arahan atau tuntunannya. Romans 12, verse 2. Roma 12 ayat 2, Do not be conformed to this world, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, but be transformed by the renewal of your mind, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, that by testing you may discern what is the will of God, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, what is good and acceptable and perfect. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So Paul says we can respond in two ways. Paulus di sini menunjukkan pada kita bisa merespon dengan dua cara. We can be conformed Kita bisa diubahkan into followers of the world, untuk menjadi pengikut atau serupa dengan dunia ini, or transformed into worshipers of God. atau yang kedua, diubahkan menjadi penyembah Allah.
This word conformed is a very interesting word in Greek. Kata menjadi serupa atau confirm ini adalah maknanya sangat menarik sekali kalau kita tarik dari bahasa Yunani. It's what's called it's in both the middle and passive tense, the two tenses. Satu kata ini saja mengandung dua tenses di dalamnya. Which means I can be conformed to the world by my actions, Saya bisa saja diubahkan serupa dengan dunia ini dari tindakan-tindakanku. and I can be conformed simply by being present in an environment. Dan makna yang kedua, saya bisa saja akhirnya menjadi berubah hanya karena saya ada di satu lingkungan tertentu dalam waktu tertentu. So things around me is clothed to make me look like them. Sehingga segala sesuatu yang ada di sekeliling saya bisa membuat saya berubah jadi kayak sesuatu yang mengelilingi kita itu, kayak lingkungan juga. You think about the world, Nah kalau saudara pikir mengenai dunia, it's constantly trying to make us look like it, yang terus-menerus berusaha menjadikan kita semua serupa dengan dunia ini. inviting me to passively consume what the world tells me is true. Mengundang saya untuk secara pasif ya mengkonsumsi, memakan mentah-mentah apapun yang ditawarkan oleh dunia itu di hadapan kita. Paul is telling us that our hearts, our desires, our longings Paulus di sini menunjukkan bahwa hati kita punya satu kerinduan, punya satu hasrat, are always in the process of being shaped and reshaped. dan kita ini selalu ada di dalam sebuah proses untuk dibentuk dan dibentuk kembali. So everything we do, Sehingga apapun yang kita lakukan, everything that's around us, apapun yang ada yang mengelilingi kita, forms us. itulah yang membentuk kita pada akhirnya. It points our souls towards something or somebody. Itulah yang akan mengarahkan jiwa kita terhadap sesuatu atau kepada seseorang. So we are all becoming something, Sehingga kita semua pada akhirnya berubah menjadi sesuatu. whether we are aware of it or not. Entah kita sadar akan proses itu atau tidak. And if we aren't intentional about shaping our hearts, Dan kalau kita intentional ya, kita sengaja atau memiliki maksud untuk mengubah hati kita sungguh-sungguh, Paul tells us the end result is we will look like the world. Paulus di sini menunjukkan kepada kita pada akhirnya hasil akhirnya kita bisa menjadi serupa dengan dunia ini. We will worship the same things that it worships. Kita akan ujung-ujungnya menyembah hal yang sama seperti yang disembah oleh orang-orang dunia pada umumnya. But if we want to be transformed into living sacrifices, Tetapi kalau kita mau diubahkan untuk menjadi korban persembahan yang hidup itu, into worshipers of Jesus, menjadi penyembah-penyembah Yesus, he says, renew your mind. dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. This word for transform is a beautiful word. Kata, ya kalau bahasa Indonesia itu semuanya berubah ya, tapi kalau saudara periksa dari bahasa Inggris itu ada conform, ada transform, jadi ada banyak kata yang dipakai. Jadi kata berubahlah, transform, by the renewing of your mind. Kata transform di sini, berubahnya itu ada punya makna lagi yang akan dijelaskan. The word is metamorpheo, Dipakai dari kata akar dalam bahasa Yunani adalah metamorpheo, which is the word for metamorphosis. yang menghasilkan kata metamorfosis, So you have a picture of a caterpillar turning into a butterfly. sehingga gambarannya itu seperti satu kepompong, dari ulat jadi kepompong, kemudian dia berubah metamorfosis jadi kupu-kupu. Being completely transformed Yang artinya perubahan yang total into something that is different menjadi sesuatu yang sangat berbeda, and something much more beautiful. menjadi sesuatu yang jauh lebih cantik, jauh lebih indah. Paul uses the same word in 2 Corinthians 3:18 Nah, Paulus memakai kata yang sama di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, kita masuk di poin yang berikutnya. as he describes this process of becoming or transforming. Sementara dia berbicara mengenai proses menjadi atau proses kita ini transformasi, 2 Korintus 3 ayat 18. It says this, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. if you remember our definition of worship, it's the human response to the self-revelation of God. Ingat saudaraku bahwa penyembahan itu adalah respon manusia terhadap pewahyuan pribadi akan Allah kepada kita. So Paul's saying as we see God clearly in his glory, Jadi dengan kata lain Paulus di sini menunjukkan menerima Tuhan di dalam kemuliaannya. are being transformed into the same image, Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Allah, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya.
from one degree of glory to another. dalam kemuliaan yang semakin besar. For this comes from the Lord who is the Spirit. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. So our transformation Sehingga transformasi kita ini is into the image of Christ. adalah mengarah untuk kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. As followers of Jesus, Sebagai pengikut-pengikut Yesus, we become people who look like Jesus. kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Yesus. The one who embodied perfectly a life as a living sacrifice. Yaitu seseorang yang telah menunjukkan secara sempurna dari dirinya sendiri bagaimana menjadi korban yang hidup, korban persembahan dari dirinya. He says we're transformed from one degree of glory to another. Dan ayat ini menunjukkan dengan jelas kita diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. We are immediately changed, Kita sepenuhnya diubahkan. and we are changed over time. Dan berulang-ulang kali kita terus mengalami perubahan. We become living sacrifices as we behold the glory of the Lord. Kita menjadi korban persembahan yang hidup sementara kita memandang kemuliaan Tuhan. But we are transformed over a lifetime of renewing our minds. Tetapi pada waktu yang bersamaan kita juga ditransformasi, dibaharui akal budinya di dalam rentang waktu. And this is the Lord's work. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Paul says, for this comes from the Lord who is the Spirit. Paulus di sini dengan jelas menyebutkan dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. So how do we participate with the Holy Spirit in this work of transformation? Jadi gimana kita bisa berpartisipasi? Gimana kita ini bisa terlibat di dalam pekerjaan Roh ini? We put ourselves in postures and positions Kita menaruh diri kita di dalam postur atau di dalam sebuah posisi for Him to work on ours. supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hati kita. So if worship is the human response to the self-revelation of God, Kalau penyembahan atau ibadah itu merupakan respon manusia terhadap pewahyuan Allah, and we know that when we draw near to God, He promises to draw near to us. dan kita mengerti bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. When God draws near to us, Ketika Allah mendekat kepada kita, we are transformed into people of worship. kita sedang ditransformasikan menjadi umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang menyembah. So all of the things we feed into our lives, our hearts, Sehingga segala sesuatu yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan kehidupan kita, are countermeasures or defenses against what the world is doing to us. itu akan menjadi satu bentuk perlawanan terhadap apa yang dunia tawarkan kepada kita. People you're around, Orang-orang yang kita izinkan menjadi ada di sekeliling kita, the stories you listen to, kisah atau cerita yang kita dengarkan, and the habits of your life dan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di dalam kehidupan kita. form you. Itulah yang membentuk kita. All of these things can help us draw near to God Dan semuanya ini juga bisa menjadi alat bantu untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. as they help orient us into worshipers of God. Dan akan menolong kita untuk terorientasi kepada penyembahan kepada Allah. It's important to remember that this is the work of the Holy Spirit. Dan harus diingat sungguh-sungguh bahwa ini merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Our job is to simply move Tugas kita adalah sederhana untuk bergerak saja where He is working, di dalam pekerjaan Tuhan. to counter these formation things of the world, Untuk bisa melawan atau menghadapi segala pengaruh atau hal-hal yang diajukan dunia kepada kita. by coming where we can behold the glory of God. Dengan cara datang untuk bisa memandang kemuliaan Tuhan. So how do we enter into this process of worship with our money? Karena itu bagaimana kita bisa masuk di dalam proses ibadah atau penyembahan kita dengan keuangan kita. Jesus tells us Yesus menyatakan kepada kita, that one of the most powerful formative forces in our lives salah satu hal yang paling, kekuatan yang paling kuat di dalam kehidupan kita, toward worship or away from it is money. yang mengarahkan penyembahan kita adalah keuangan. Matthew 6:19, 20 to 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Says, do not lay up for yourselves treasures on earth, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. But lay up for yourselves treasures in heaven, Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. For where your treasure is, Karena di mana hartamu berada, there your heart will be also. di situ juga hatimu berada. So Jesus is telling us where we put our treasure Jadi Yesus sedang bilang kepada kita di mana kita menaruh harta kita,
will determine what we love the most. Di situ kita sedang menentukan apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita kasihi. Money has a formative power Uang itu memiliki kekuatan untuk membentuk atau mengubahkan, to draw us toward God entah untuk mengarahkan kita mendekat kepada Allah, or towards the world. atau justru mengarahkan kita kepada dunia. It will help us live towards the more beyond, Dia bisa menolong kita untuk menjalani kehidupan lebih dari sekadar hidup yang ada saat ini, or it will trap us in the no more beyond. atau di sisi lain uang itu bisa juga menjebak kita di tengah-tengah kehidupan di bumi ini. In Matthew 6:24, Di dalam Matius 6 ayat 24, Jesus warns, no one can serve two masters, Yesus mengingatkan kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. for either you will hate the one and love the other, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. or you will be devoted to the one and despise the other. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. You cannot serve God and money. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. So Jesus says, when our hearts grow to love money, Yesus di sini mengingatkan ketika hati kita terarah kepada cinta akan uang, we grow cold towards Him. maka kita akan bertumbuh menjadi dingin terhadap Dia. He actually says we end up hating and despising Him. Dia bahkan menunjukkan kita akan ujung-ujungnya tidak mengindahkan, bahkan memandang remeh kepada Tuhan sendiri pada akhirnya. This is the only idol Jesus ever singles out this way. Ini adalah satu-satunya berhala yang disorot oleh Yesus dengan cara yang sedemikian. There are many destructive idols in this world, Ada begitu banyak berhala-berhala yang bisa menghancurkan di dunia ini, but money is uniquely positioned in how we relate to God. tetapi uang justru secara unik ditaruh di dalam posisi sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus dibandingkan dengan posisi Tuhan sendiri. Jesus provides this great warning for us. Dan Yesus di sini memberikan satu peringatan yang kuat bagi kita semua. How I use and keep my money Bagaimana cara aku memakai, cara aku menyimpan keuanganku, will form me itulah nanti yang akan membentuk aku to either be an idolater of the world untuk apakah aku nanti akan menjadi penyembah berhala di dunia ini, or a worshiper of Jesus. atau sebaliknya akan membentuk aku menjadi penyembah-penyembah Yesus. And there's not a middle ground here. Dan di sini gak ada di tengah-tengah, saudara. The good news, though, Kabar baiknya adalah is money isn't just a formative bahwa uang itu ternyata bukan cuma sekedar bisa menghancurkan atau bisa merusak. it is extremely transformative. Di sisi lain, uang itu bisa juga mentransformasi, It renews my mind membaharui pikiran kita as a worshiper of Jesus. sebagai orang-orang yang beribadah atau yang menyembah kepada Yesus. So everything I do, Sehingga segala sesuatu yang saya lakukan, everything I surround myself with, segala sesuatu yang saya izinkan mengelilingi kehidupan saya, the people, stories, and habits, tentang orang-orang, tentang kisah cerita, atau tentang kebiasaan-kebiasaan di dalam sekeliling kehidupanku, it forms me one way or the other. bisa akan membentuk aku di dalam satu cara atau cara yang lainnya. As my father says, Seperti yang dikatakan oleh ayah saya, every spending decision is a spiritual decision. setiap keputusan untuk memakai uang kita sebenarnya adalah sebuah keputusan yang rohani. Every time I use money, Setiap kali saya memakai uang, every time I allocate money towards something, setiap kali saya mengalokasikan uang saya untuk sesuatu, it's moving my heart in one direction or another. hal itu sebenarnya sedang menggerakkan hati saya ke satu arah ini atau ke arah yang lain. I'm making a spiritual declaration of eternal significance. Dan dengan demikian saya sedang membuat sebuah deklarasi yang bersifat kekal. Money is causing me to either believe there is no more beyond, Uang itu bisa saja membuat saya meyakini bahwa tidak ada lagi sesuatu setelah kehidupan ini. or there's an eternity that I'm living towards. Atau meyakini bahwa ada sebuah kehidupan kekal yang kehidupan kita sebenarnya sedang menuju ke sana. So thinking about financial stewardship as worship, Karena itu ketika kita merenungkan tentang layanan keuangan sebagai ibadah atau sebagai hidup penyembahan kita, means that every time I use money, artinya setiap kali saya memakai keuangan saya, I'm aligning my heart towards something or somebody. saya sedang menyelaraskan kehidupan saya terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. And they offer a word of caution. Dan That word is caution. sebagai suatu peringatan bagi kita semua,
as we think about renewing our minds, as participating with the Holy Spirit, Ketika kita berpikir mengenai memperbarui pikiran kita, memperbarui akal budi kita sebagai bentuk kerjasama kita dengan pekerjaan Roh Kudus, and how formative our use of money is in that process. dan bagaimana cara kita memakai uang juga akan membentuk kita di dalam proses itu. You may be wondering if you could ever buy coffee again. Mungkin saudara sedang berpikir, wah kalau begitu saya mungkin nggak bisa jajan kopi lagi nih setelah ini. Short answer is yes. Jawabannya adalah tentu saja bisa. The danger we have as followers of Jesus Bahaya yang kita miliki sebagai pengikut Yesus is that as we join the work of the Holy Spirit, adalah ketika kita bekerja, bergabung bersama dengan pekerjaan Roh Kudus, we become entirely focused on the doing. kita seringkali terjebak di dalam fokus kepada pekerjaannya, kepada apa yang kita lakukan itu saja. We see ourselves as the one who changes our hearts. Sehingga akhirnya kita berpikir kitalah yang harus mengubahkan diri kita. And so we determine to look Sehingga kita akhirnya punya bayangan bagaimana tampilan kita seharusnya. Christian as we can with money. Sehingga akhirnya kita berusaha menjadi tampil sebagai orang Kristen dengan keuangan kita. But this is about who we are becoming. Tetapi kita mesti ingat, ini bukan tentang doing, melakukan, tetapi tentang becoming, menjadi satu pribadi. We are becoming somebody Kita sedang dalam proses untuk diubahkan menjadi seseorang who looks like Jesus, yang serupa dengan gambar Yesus, who worships Jesus. yang menyembah Yesus. So we do these things Sehingga akhirnya kita memang melakukan hal-hal ini because of what they do to us, oleh karena apa yang mereka lakukan terhadap kita. not because we're trying to earn something. Bukan karena kita sedang berusaha meraih sesuatu. The Bible is pretty clear that doing without becoming is also sinful. Alkitab juga dengan jelas menunjukkan bahwa sekedar aktif melakukan sesuatu tanpa terjadinya perubahan untuk menjadi sebuah pribadi, itu adalah dosa juga, saudara. Kalau kita cuma fokus kepada kegiatan lahiriah saja. This is what the Pharisees were rebuked for the most. Sebab untuk hal itulah kenapa orang Farisi itu sering menerima teguran keras. Think about 1 Corinthians 13:3. Kalau kita berpikir mengenai 1 Korintus 13 ayat 3. It says, if I give away all I have, Kalau aku menyerahkan segala yang aku miliki, and if I deliver up my body to be burned, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, but have not love, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, I gain nothing. sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. So who we're becoming Jadi kita ini menjadi siapa? is the purpose of all of this. Itulah yang menjadi tujuan, itulah yang menjadi target atau goal utama dari semuanya ini. When you look at lives of the New Testament followers of Jesus, Pada waktu kita memandang kehidupan di dalam perjanjian baru sebagai pengikut-pengikut Kristus, you see that their financial acts of worship kita bisa melihat bahwa tindakan penyembahan mereka dalam hal keuangan flowed from their understanding of who God is. lahir dari pemahaman mereka akan siapa pribadi Allah itu untuk mereka And what He did for them. dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mary, as she wastefully pours perfume on the head of Jesus, Maka perempuan itu, Maria itu, dia menumpahkan minyak narwasku itu dengan tidak menyayangkannya di kaki Tuhan Yesus. is unconcerned with anything but the worship of Jesus. Dia tidak pikirin yang lain-lainnya lagi selain kepedulian dia untuk menyembah sebagai ibadahnya kepada Yesus saat itu. Joseph of Arimathea, Sama Yusuf dari Arimatea, as he dangerously asks for the body of Jesus to bury him, ketika dia mengerti bahayanya meminta jenazah tubuh Tuhan Yesus untuk dia kubur, is unconcerned for anything but the worship of Jesus. dia tidak pikirin yang lainnya lagi, kecuali hanya penyembahan bagi Yesus saja. Paul, as he recklessly throws away a comfortable, successful religious life, Paulus ketika dia menanggalkan kehidupan yang sudah berhasil dalam hidup agamawinya, and enters into a life of suffering and persecution, dan justru masuk di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan penganiayaan. is unconcerned with anything but the worship of Jesus. Dia sudah tidak mikirin hal-hal yang lainnya lagi kecuali hanya berpikiran mengenai penyembahan dan ibadahnya kepada Yesus saja. Each of these people Semua tokoh-tokoh ini came face to face with who God is, mampu menghadapi berhadapan muka tentang siapa pribadi Allah dalam hidup mereka. they saw clearly what He had done in their lives, Setelah mengetahui segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka,
And there was nothing else they could do but worship. Dan tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali hanya menyembah saja sebagai respon mereka kepada Tuhan. They weren't trying to earn something. Mereka sedang tidak berusaha untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. They weren't trying to do something. Mereka sedang tidak berusaha melakukan sesuatu. They were trying to worship somebody. Mereka hanya berusaha menyembah suatu pribadi They were responding. sebagai respon mereka kepada Tuhan. I think it's important for each of us, Saya pikir sangat penting sekali bagi setiap kita, before we move into any acts of financial change, sebelum kita ini mulai melakukan tindakan kepada bentuk tindakan keuangan apapun juga, to come face to face with the mercy of God. untuk mengalami perjumpaan berhadapan muka dengan kemurahan dari Allah itu. Do you know that He loves you? Tahukah saudara betapa Dia sangat mengasihi Anda? Not who you're going to be. Bukan mengenai tentang siapa Anda akan menjadi nanti, Not once you get your act together. bukan setelah kehidupan Anda oke dan beres semua. He loves you today. Bahkan Tuhan sudah mengasihi engkau saat ini, apa adanya diri saudara. As you sit there, He loves you. Sementara apa adanya diri Anda saat ini, keberadaan saudara, Dia sudah mengasihi engkau. And do you comprehend the horrendous nature of our sin? Dan ketika ketika kita merenungkan betapa parahnya keberadaan dosa kita, It helps us understand what He gave to us. itu akan menolong kita untuk bisa memahami apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita And we worship. ketika kita menyembah Dia. When this is done properly, Ketika hal ini dikerjakan dengan layak, dengan sebenarnya, our actions, our use of money tindakan kita ketika kita mempergunakan keuangan kita, will flow out of our transformation. itu akan mengalir dari transformasi yang kita alami lebih dulu dalam hidup kita. And so I participate in this transformation Sehingga keterlibatan kita, partisipasi kita dalam transformasi ini, by renewing my mind, dengan cara memperbarui pikiran kita, by setting my eyes on the more beyond, dengan cara mengarahkan mata kita kepada sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan ini saja. and as our friend Gary Hook says, Dan seperti sahabat kita Gary Hawkes katakan, you don't figure it out until you let it out. Anda mungkin tidak akan tahu sampai Anda menghidupinya lebih dulu. And when we do, Dan ketika kita mau menghidupinya lebih dulu, we see that the treasures of eternity kita baru akan terbuka bahwa harta karun di masa keabadian itu are so much better than the treasures of earth. ternyata jauh lebih baik daripada harta karun yang ada di bumi ini. And so let us lift our eyes to the more beyond, Karena itu, marilah kita mengangkat pandangan mata kita kepada sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan ini saja, as we seek to become worshipers of Jesus sementara kita tetap terus hidup menjadi penyembah-penyembah Yesus with all that we are. dengan segala keberadaan kita. Your financial stewardship Penata layanan keuangan diri Anda will be one of the most formative things you do in your life. akan menjadi salah satu hal yang sangat bisa membentuk kehidupan Anda dalam kehidupan ini. It will either transform you Hal itu pilihannya ada dua, entah cara menata layani keuangan itu akan mengubahkan kita, mentransformasikan kita into a worshiper of Jesus, untuk menjadi seorang penyembah-penyembah Yesus, or it will draw you towards the world. atau justru akan menarik kita kepada orang-orang yang serupa dengan dunia ini. So as we spend this day together, Karena itu sementara kita meluangkan waktu sepanjang hari ini bersama-sama, we're going to look at how the Bible paints a picture of money. kita akan mengecek bagaimana Alkitab melukiskan gambaran mengenai keuangan terhadap kita. How we can use it to glorify God. Bagaimana caranya kita bisa pakai keuangan ini untuk memuliakan Allah. How we can use it to feed our own faith. Bagaimana caranya kita bisa memakai hal ini untuk memberi makan iman kita. And how we can use it to draw others into a relationship with Christ. Dan bagaimana caranya kita bisa memakai hal ini untuk menarik jiwa-jiwa, menarik orang-orang lain masuk kepada Kristus.